Pak, saya ingin melupakan tugas kuliah atau tesis, boleh gak Pak? Gitu Pak. Kalau gini Pak, apakah memori itu bisa dihapus? Tidak. Memori masa lalu bisa dihapus? Tidak. Terkadang kalau kita ingin menghapus memori, tapi memori itu semakin muncul gitu Pak. Gimana itu dalam pandangan LMB dalam menanggapi hal itu? Jadi pikiran saya sendiri yang mendistorsi, menghubung-hubungkan satu fakta yang kita lihat ada bibir lebih panjang tadi konsepnya. Soalnya kita tidak bisa membahas Indonesia kan, coba. Nah, kemudian satu lagi, bisa jadi itu mah hanya bagian dari ekspresi saja, tidak semua yang menjadi itu tadi adalah orang yang benci ke kita gitu kan. Bisa saja jadi yang kedelet bahwa ternyata dia tuh barusuh. Nah, barusuh bahasa Indonesianya apa? Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Kumaha di Tasik posisi? Alhamdulillah Pak. Di Mas rehat sadayana. Ya, alhamdulillah. Sambil nunggu-nunggu yang lainnya Pak, ini saya mau sapa-sapa dulu yang baru bergabung. Ini ada yang baru bergabung, ada Kang Asep, Kang Asep Damang, ada Teh NNT sana, dan juga Teh Kang Dia. Gimana kabarnya? Gimana pada bulan puasanya? Lancar semuanya? Alhamdulillah ya. Oke. Pada kesempatan sore kali ini kita biasa program Education itu melaksanakan self help talk, di mana setiap minggunya atau setiap harinya itu ada tema dan topik tertentu ya Pak. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang menyelam diri kepada masa lalu, masa depan, dan juga masa terakhir. Nah, saya harap teman-teman yang lainnya sambil kita menunggu ngabuburit dan menunggu maghrib juga, kita dengarkan dari materi kita atau sharing-sharing kita dari Pak Dr. Adi Rahmatiyadi, MPD. Gimana Pak? Boleh untuk bisa dilangsung sekarang nih? Mangga, boleh. Saya persilahkan pada Dr. Adi Rahmatiyadi MPD untuk sharing tentang bagaimana kita untuk menyelam ke masa lalu, masa depan, dan juga masa depan. Keempat, saya persilahkan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini kita bersilaturahim tatap maya dengan Kang siapa tadi teh? Dengan Kang siapa ini? Kang Eris, Pak. Kak Haris? Kang Eris, Pak. Oh, Eris. Oh, ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau jaringannya kurang bagus di sini. Tapi di sini juga kelihatan ada dari SD 031 Pelesiran. Nah, ini salam untuk guru-guru di sana ya dan teman-teman yang mengajar di sana. Pada kesempatan ini alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang memberikan izin kita untuk ngobrol ngabuburit di suasana Ramadan ini yang alhamdulillah Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk menikmati Ramadan tahun ini, karena kadang-kadang waktu itu tidak terasa ya, jadi terasa cepat selesai. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita nikmati, termasuk ngabuburit pada kesempatan ini ngobrol tentang judulnya sih NLP dan empati begitu ya. Kita selami masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kurang lebih bahwa kita itu kalau punya keyakinan, kita beri contoh saja menabung lah ya. Itu kan butuh keyakinan bahwa uang tabungan kita itu akan bisa kita nikmati di masa
yang akan datang ya. Betul ya Kang Eris ya. Iya, Jadi Bang. orang-orang yang nabung itu sebetulnya orang-orang yang punya keyakinan akan masa depan tuh. Kenapa punya keyakinan terhadap masa depan? Karena ya ada pikiran bahwa uang yang disimpan itu akan dinikmati di masa yang akan datang. Selain uang dalam konteks menabung juga kadang-kadang kita juga punya cita-cita. Cita-cita pasti posisinya selalu di depan. Dan di depan dalam pengertian itu masa depan. Nah, dalam rangka mencapai cita-cita itu tentu akan sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Itu apa yang kita lakukan akan berdampak, pasti akan berdampak pada masa depan yang kita akan capai begitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang kita rasakan hari ini juga itu adalah tentu saja hasil dari masa lalu. Nah, jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang muncul di dalam diri kita ekspresikan, pikiran-pikiran, perasaan, tindakan kita sehari-hari di saat ini itu kadang-kadang juga pasti itu bagian dari keputusan-keputusan yang kita lakukan, yang kita ambil di masa lalu. Nah, jadi hubungan antara masa lalu yang kita selami, masa kini dan masa depan sesungguhnya ada dalam satu garis waktu tuh. Garis waktu yang semuanya saling berhubungan. Ada juga orang yang kadang-kadang hari ini masa kininya itu mengalami persoalan gara-gara pikiran, mungkin perasaannya menjadi tidak nyaman karena apa yang dipikirkannya itu terkoneksi dengan masa lalu. Nah, tetapi ada juga yang memiliki tenaga di masa kini gara-gara masa lalunya terkoneksi sangat positif gitu. Sangat positif. Yang dimaksud adalah ada tabungan-tabungan kesuksesan yang menjadikan masa kini itu menjadi lebih percaya diri. Minimal dengan pernyataan bahwa, oh ya saya pernah menyelesaikan persoalan yang dulu saya anggap rumit, tapi ternyata saya bisa. Nah, dari situlah tabungan-tabungan masa lalu itu menjadi modal masa kini, sehingga kita menjadi lebih percaya diri, punya keyakinan, melakukan satu tindakan yang kita pikir bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi masa kini. Nah, artinya masa lalu itu tidak selalu jelek, masa lalu juga bisa berdampak positif, tetapi ya di satu sisi masa lalu juga bisa berdampak negatif kalau kita terkoneksinya pada hal-hal yang buruk begitu ya. Nah, masa lalu itu kan sebetulnya masa kini yang sudah terlewati untuk masa depan. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi kadang-kadang ada juga orang masa kininya tidak bisa dinikmati karena terlalu khawatir dengan masa depan. Padahal masa depan kan belum kita injak, belum kita selami, belum kita diami. Dia bersifat futuristik yang gaib begitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang itu juga jadi tenaga. Masa depan itu jadi tenaga bagi masa kini untuk melakukan segala sesuatunya itu yang terbaik, termasuk tadi contoh kecilnya menabung gitu. Apa yang kita tabung akan kita tuai di masa depan. Nah, yang paling bagus mungkin bisa juga kita mendesain masa depan supaya mentenagai masa kini dan mengumpulkan tenaga masa kini dari masa lalu. Kurang lebih begitu ya. Dan ini semua sebetulnya di dalam NLP, Neuro-Linguistic Programming, itu ada satu konsep yang disebut dengan posisi perseptual. Posisi perseptual ini kenapa judulnya mungkin dihubungkan dengan empati, karena posisi perseptual ini kalau dalam bahasa asingnya ya, put your feet on other shoes. Jadi menyimpan kakimu pada sepatu orang lain.
Nah, kita hubungkan sepatu itu ada di 3 posisi ya. Posisi masa lalu, posisi masa kini, dan posisi masa depan. Kalau kita berempati di masa lalu, berarti kita memakai kaki kita di sepatu masa lalu, sehingga kita punya perspektif di masa lalu, gitu. Nah, kalau misalnya perspektifnya tadi negatif, bisa jadi masa kininya akan terbawa tuh. Kecuali kita putuskan tuh untuk kita modifikasi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi NLP dengan perceptual positionnya itu akan memfasilitasi kita punya sensitivitas sebetulnya ya, untuk selain dalam konteks empati hubungan sosial antar manusia, kita bisa merasakan perspektif orang lain, termasuk masuk ke dalam perasaannya, termasuk kita menjadi tahu apa yang menjadi latar perilaku seseorang. Itu kan empati dalam konteks sosial. Nah, sekarang kita coba empati untuk diri kita sendiri, merasakan mau dibawa kemana nih. Yang pasti harapannya masa kininya positif gitu. Tidak terpenjara masa lalu, tetapi termotivasi oleh masa lalu. Tidak khawatir terkait masa depan, tetapi juga termotivasi oleh masa depan, karena masa depan sesuatu yang kita inginkan itu positif terjadi, begitu ya. Sehingga masa depan bisa kita nikmati sebagai masa kini yang membahagiakan. Nah, jadi dari konsep sederhana ini, kalau seseorang menghadapi persoalan, kurang lebih ada di 3 waktu itu sebetulnya ya. Dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Demikian mungkin sebagai stimulan, Kang Asri tadi. Mohon maaf. Ini memang ke sore ini tuh semakin kita tidak sabar ya untuk berbuka. Jadi ini mah ngobrol ini aja ya, santai lah gitu. Kurang lebih begitu sebagai stimulan, Kang Esri. Oke ya, baik, terima kasih Pak. Tapi gini Pak, terkadang kalau kita terlalu fokus terhadap masa lalu, kita itu terlalu teringat trauma. Kalau kita terlalu fokus pada depan, ya itu terlalu tertinggi gitu Pak. Tapi terkadang dalam mati masa sekarang itu kadang selalu terlena gitu Pak. Bagaimana untuk bisa membuat hal itu gitu? Ya, mungkin kita amati dari pernyataannya ya, dari Kang Esri itu ada kata terlalu tersematkan pada situasi yang barusan dihadapi ya. Makanya ya jangan terlalu. Kadang-kadang kan ada pernyataan sesekali kita boleh menengok spion untuk bisa fokus nyetir di depan gitu ya. Jendelanya kan lebih besar untuk menghadapi masa depan atau apa yang kita jalani ketika menyetir. Nah, masa lalu itu ibarat spion saja begitu, untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan satu pijakan supaya apa yang sudah pernah kita lalui tidak kita ulang, sehingga tidak terjebak pada lubang yang sama gitu. Nah, terkait masa depan, kalau terlalu khawatir masa depan, ya prahasilnya tersematkan kata terlalu juga. Bahwa itu tadi yang saya sampaikan, masa depan bisa juga jadi tenaga, tapi di sisi lain bisa jadi penyakit juga kalau ya terlalu ya. Jadi mungkin Rhoma Irama itu tepat dalam menciptakan lagu terlalu itu ya, ternyata ya, jangan kita libatkan kata terlalu ya. Bahkan cinta pun diikuti dengan kata terlalu mungkin jadi negatif gitu kayaknya ya. Iya. Berarti Pak, intinya mah jangan terlalu kita, kalau kita ke belakang jangan terlalu, ke depan juga jangan terlalu, dan juga jangan terlalu menikmati gitu karena kita ada masa depan juga. Itu ya Pak. Iya, tuh. Oke. Nah, saya tambahkan ya. Di dalam NLP itu selain tadi perceptual position itu ada konsep asosiasi disosiasi.
Ya, asosiasi disosiasi itu kalau kita mengasosiasikan berarti menjadi, kalau disosiasi itu konsep sederhananya menjauh, memisahkan. Contohnya begini, kalau kita tadi saya ambil contoh saat ini kita mengalami persoalan hidup yang rasanya kayaknya berat ya gitu ya. Tapi kita boleh kembali ke masa lalu, kemudian mengasosiasikan diri di masa lalu, bahwa ada semangat dan ada keberhasilan yang kita rasakan ketika menghadapi persoalan yang sama, padahal dan diingat-ingat kayaknya dulu lebih berat deh gitu. Nah, kita asosiasikan, pergi ke masa lalu, ambil tenaganya, menjadi lah ya, mengasosiasikan, kemudian bawa di masa kini, sehingga diri kita menjadi lebih tenang dalam menyelesaikan persoalan yang kita anggap di masa kini itu berat, karena masa lalu kok dulu juga pernah gitu. Nah, sama dengan kita mengambil asosiasi di masa depan. Kalau masa depannya kita desain positif, misalnya Kang Esri berapa tahun lagi akan menikah? Target 2 tahun lagi, Bapak. Alhamdulillah, bismillah ya. Nah, coba di Ramadan ke tahun ketiga, 3 tahunnya lagi, kita imajinasikan nikmat ya, misalnya ya punya pasangan gitu ya, menunggu berbuka, ada istri yang menyiapkan, kita hanya sore-sore di depan rumah dengan anak begitu ya, anak kecil masih 1 tahun berarti. Nah, itu kita asosiasikan hadir di situ, dan nikmat banget, saking nikmatnya kita bisa menyatu dengan situasi itu dan bawa energinya untuk masa kini. Ya, di sekarang saya ingin mencapai cita-cita itu, oleh karena itu mungkin ya, karena terkait dengan pasangan, disampaikan pada pasangan, enak ya nanti ini. Yuk kita jaga diri baik-baik gitu, sampai 2 tahun lagi menikah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan yang tadi di masa depan itu bisa kita nikmati bersama. Cie. Kenapa harus cie ya, Kang Esri lah. Ini nanti tuh, itu jadi percakapan tuh sama pasangannya. 2 tahun lagi ya, catat ya. Bismillah lah ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari ada yang Asep juga, Tessa dan juga teman-teman yang lainnya, takutnya yang ada mau disaringkan terkait dengan pengalaman masa lalu, terus kejadian masa depan, masa kini juga. Boleh nih, kita sharing-sharing saja pada sore ini. Kalau malah ditanyakan juga kepada Bapak Dokter Hari, boleh silakan. Kalau tidak ada komentar dan tidak ditanyakan, lebih baik kita siap-siap buka aja. Mengumpulkan tajil. Gitu, Kang. Kang Esri barangkali pernah punya lawan bicara atau misalnya teman yang selalu cemas misalnya. Oh, ada loh Pak. Misalnya dalam hal apa tuh kemunculannya? Kalau kebetulan kemarinnya Pak, ada teman juga ngobrol terkait dengan permasalahan dengan pasangan sih Pak. Jadi dia terlalu intinya mah tidak terlalu banyak overthinking sih Pak. Jadi dia tidak menikmati masa depan. Jadi dia itu selalu memikirkan bagaimana kedepannya gitu. Tadi itu lagi kuliah tuh Pak sama semester akhir. Nah jadi dia itu selalu kepikiran itu. Jadi terlibat pada perkuliahannya, jadi jarang untuk tidak semangat lagi gitu. Bagaimana itu cara menanggapinya atau cara pada sore kali ini gitu? Iya. Jadi dia selalu cemas terkait masa depannya, semester akhir. Mungkin ada pertanyaan mulai di dalam pikirannya, bisa enggak ya itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, di dalam NLP juga ada istilah reframing ya, di frame ulang si kecemasan itu bisa dengan kita memilih frame situasi yang di dalam pikiran kita di masa yang akan datang yang baik-baik.
Ada istilah juga, ini banyak ini ya konsep-konsepnya ya, edit submodality tuh, diedit tuh masa depannya itu menjadi menyenangkan, apa yang dilihatnya bisa dinikmati, apa yang didengarnya, kemudian yang dirasakannya. Nah, itu bisa tuh. Dan kalau diambil untuk tenaga pada masa kini, itu juga tidak apa-apa, bisa jadi warning untuk kalau kamu secemas itu tentang masa depan, kira-kira apa yang bisa dilakukan masa kini supaya hal-hal negatif itu tidak terjadi. Jadi barangkali tipsnya ya, tips. Tipsnya yang pertama ya diedit tuh submodality-nya, jangan kebanyakan yang dipikirkan negatifnya. Coba dipikirkan yang positif-positifnya. Ya, yang positif-positif ini dalam konteks Ramadan itu kita bisa bawa dalam doa kan. Nah, doanya bisa semoga tidak, atau doanya bisa semoga terjadi seperti yang diinginkan. Ya kan doanya, ya Allah semoga masa depan saya cerah, skripsi saya lancar, kehidupan jodoh saya pada saat wisuda sudah punya PW, pendamping wisuda. Jangan itu mendekati masa depan dengan secara positif visualisasinya ya. Diedit tuh asalnya negatif. Tetapi doa juga memang menariknya kita bisa hindarkan dengan menyampaikan, ya Allah jauhkanlah hamba dari rasa tidak tenang ini, kemudian masa depan yang terjadi semoga tidak membuat saya terpuruk misalnya. Semoga skripsi saya tidak dicecar habis oleh penguji. Gitu. Tapi memang pada dasarnya begitulah. Nah, yang paling baik memang selain doa ya tentu upaya kita tarik masa depannya supaya hal-hal yang kita khawatirkan itu di masa kini dihindari dengan bertanya sesuatu apa yang bisa kamu lakukan supaya itu tidak terjadi. Skripsinya ya harus betul bimbingannya, kepagian untuk bimbingan serius sampai kalau bisa dipublish di Scopus. Ya, terus antisipasi kira-kira masa depan yang dikhawatirkan, unsur relasi yang tadi ya, rencana Kang Esri ya 2 tahun lagi. Itu juga ya sudah itu dibicarakan gitu, di-sharing gitu, tidak dipendam sendiri. Jadi memang selalu berhubungan masa depan, masa kini, masa lalu. Nah, coba tanya saya, ada yang pernah misalnya tadi ya terikat dengan masa lalu, ada tidak? Yang mungkin dalam percakapan sehari-hari atau konseli atau siapa teman misalnya ya. Atau tadi saya sempat mengutip mendengar Kang Esti menyebut trauma. Oh iya, Kak. Ada Nah, itu ya. Ketika kita selalu teringat masa lalu kan membuat kita tahu bagaimana kata Bapak juga tadi, kita selalu sekali-kali melihatkan untuk memandang masa lalu supaya menjadi gambaran masa depan. Nah, kalau selalu ke masa lalu kan tidak baik, nah jadi menurut pandangan Bapak sehingga kita tidak terulang lagi dan sebagainya. Iya. Nah, ini cocok dengan pertanyaan yang ada nih. Wah, iya. Saya izin baca. Boleh dibacakan, saya nggak terlalu ngelihat, sepotong kelihatannya. Oke, ini dari Denolmes ya, mana punya juga. Izin tanyakan, ketika kita mulai mengenali kenangan lama, terutama kenangan yang kurang baik, akan mulai muncul dan teringat perasaan nggak enaknya. Gimana cara kita mengatasi emosi negatif itu? Jadi bagaimana kita mengontrol emosi ketika kita teringat masa lalu? Wah, iya. Wah, luar biasa pertanyaannya. Kayaknya saya kenal itu yang bertanya nih. Pertama, di dalam NLP itu ada juga konsep human model of the world ya, model komunikasi di dalam pikiran kita. Pertama kan realita yang kita terima itu terfilter di dalam pikiran kita, ada yang ke delete ya sebagian, ada yang ke distorsi gara-gara pengalaman masa lalu juga, ada juga yang
tergeneralisasi, yang kita mengambil kesimpulan terlalu banyak gara-gara fakta-fakta kecil. Nah, itu tersimpan di dalam memori. Nah, caranya kalau misalnya ada hal-hal di dalam memori kita itu terkait dengan masa lalu, memang seluruhnya itu mulai dari pikirannya yang masuk. Nah, misalnya ya, pikiran yang masuk yang kita terima itu adalah negatif. Negatifnya itu bisa karena kedelete misalnya ya. Kedeletnya itu misalnya gimana ya? Kang Esri misalnya di masa lalunya itu punya pengalaman menerima realitanya ya. Ini saya yang suka saya ambil contoh nih. Misalnya dijebiin teh apa ya? Dijebiin teh. Ini memang susah bahasa Indonesia itu, tapi dalam pikiran saya ada dijebengan coba. Kang Esri apa ya? Kayak di gitu ya, di apa ya, dicemooh sambil bibirnya teh menyon gitu. Itu kan dijebian gitu ya. Nah, kan kita inget tuh masa lalu tuh, di masa lalu pikirannya terkoneksi, kemudian kan ada yang kedelete. Apa yang kedelete? Atau misalnya terdistorsi, bisa kedelete, bisa terdistorsi. Mungkin dia pada saat mengekspresikan bibirnya menyeng itu ya, kita terimanya itu kedelete, tidak lengkap. Ininya apa? Mungkin dia tuh lagi ngomong apa pas bagian huruf E misalnya, gitu ya. Yang kita lihat hanya bagian itunya, jadi kayak di lelewe itu apa bahasa Indonesia susah ya, bahasa Sunda itu terlalu kaya, di lelewe, di jebian. Nah, itu ada yang kedelete padahal kalimatnya lengkap, misalnya sebetulnya mau bilang hore gitu ya, cuman kita ngeliatnya bagian jadi kayak jebi gitu. Nah, itu ada yang kedelete tuh, terus pikiran menerimanya turun tuh, jadi state disebutnya dalam NLP. Jadi masuk ke kondisi perasaan. Itu. Jadi ingat dulu tuh dia teh ngejebiin gitu. Jadi nggak enak nih. Dia teringat masa di perasaan muncul ya, perasaannya nggak enaknya gara-gara pikiran masa lalu. Padahal dia kedelete. Atau misalnya terdistorsi itu ya karena biasanya orang yang mengacungkan bibirnya lebih panjang daripada bibir bawahnya, lebih panjang daripada bibir atasnya, itu kan ini konsep menjebi. ada aja ini Kang Esri. Nah, itu terdistorsi. Wah, dia mengejek gitu kan. Dia mengejek, masuk ke memori, turun ke perasaan. Wah, nggak enak nih gitu, pernah diejek. Nah, itu kan itu timbul emosi negatif. Kemudian satu lagi biar lengkap, tadi kedelete, kedistorsi, kegeneralisasi. Nah, jadi biasanya karena generalisasi itu ada hukum, biasanya semua yang tadi konsepnya bibir bawahnya ke depan lebih maju daripada bibir atasnya. Itu adalah orang yang tidak suka ke kita gitu. Kita simpulkan demikian, itu overgeneralisasi ya, generalisasi berlebihan. Nah, dari pikiran itu muncul ke perasaan. Nah, padahal kita, jadi caranya ini yang bertanya, nah kelihatan sekarang namanya, iya benar saya kenal. Jadi kita bisa modifikasi pikiran kita, pertama menggunakan konsep human model of the world tadi ya. Kita mulai mereframing pikiran kita, bisa jadi ada yang tidak lengkap dari posisi bibirnya yang tidak nyaman gitu ya, karena kedelete. Bisa jadi pikiran saya sendiri yang mendistorsi, menghubung-hubungkan satu fakta yang kita lihat ada bibir lebih panjang dari konsepnya. Soalnya kita tidak bisa membahas Indonesia kan, coba. Nah, kemudian satu lagi, bisa jadi itu mah hanya bagian dari ekspresi saja, tidak semua yang menjadi itu tadi adalah orang yang benci ke kita gitu kan. Bisa saja jadi yang kedelete bahwa ternyata dia tuh barusuh. Nah, barusuh bahasa Indonesianya apa? Ini tebak-tebakan bagi yang menyimak, apa bahasa Indonesianya ngejebian, barusuh. Barusuh tuh ya
ada luka bat panas dalam ya di bibir, jadi gitu, padahal tidak mengejek kita ya Kang Esri. Jadi ke yang nanya, coba dari perspektif satu konsep human model of the world tadi, DDG tadi, delay, distorsi sama generalisasi, kita ubah frame-nya, dilengkapi untuk yang di delete dengan pikiran positif kita gitu. Jadi kita akan jadi tenang lah, udah nggak apa-apa gitu. Nah, memang ada teknik yang lain kalau ada kenangan ya, ini memori traumatik atau misalnya memang apa yang disimpan di dalam memori kita kalau dibawa ke bawah itu akan jadi state itu kondisi benak kita yang terhubung dengan hati kita, perasaan gitu ya, akan jadi tidak nyaman. Ada juga bisa ada nama teknik yang lain, edit submodality yang tadi sempat saya, tapi itu mungkin beberapa SKS. Ikut aja pelatihan NLP di Edu Potensial. Promosi ujungnya. Atau nanti ikut ICS ya. Apa sih kepanjangannya Kang Esri? Bisa disampaikan mungkin kegiatan kita nanti. Kemute Kang kemute. Suaranya hilang. Oh, ini Pak, ICS itu International Counseling Summit, Pak. Ya, itu kapan tuh? Nanti ini sekalian looping, promosi di tengah itu kan, nested loop. Ini promosi ya Pak. Nah, buat teman-teman, barangkali yang ikutlah, kita harus ikut karena di dalamnya banyak pemateri yang sangat luar biasa dari berbagai daerah juga. Ada juga yang dari internasional, ada juga di situ banyak materi pemahaman yang baru nih buat kita semua. Nah, dimulai itu tanggal 18 sampai tanggal 23 karena waktu itu 5 hari gitu. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Itu ada pertanyaan lagi ternyata. Dilanjut ini. Satu lagi. Selamat sore Pak Ari, Pak Iris, selamat sore Kang. Izin bertanya bagaimana LMP bisa membantu saya membangun mindset positif untuk mencapai tujuan masa depan, dan apakah ada latihan khusus tidak Pak kita LMP yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada juga motivasi. Ya, boleh. Kita pakai konsep yang tadi ya, masa depannya. Bentar. NLP, banyak gini kan komentar. Untuk mencapai tujuan. Ada latihan khusus. Ini untuk Kang Usep, Daeng Usep. Iya Pak. Ya, kalau kita percaya diri, nanti kita bisa visualisasi. Ini hubungkan dengan yang tadi ya, masa depan, masa lalu, masa kini. Nah sekarang Kang Daeng itu ada namanya tekniknya Circle of Excellence, tapi konsep sederhananya asosiasi disosiasi tadi. Caranya yaitu visualisasikan diri kita di masa depan yang percaya diri teh atau punya mindset positif mencapai tujuan masa depan teh seperti apa gitu. Dari pribadi kitanya sampai tervisualisasi. Setelah tervisualisasi mungkin kalau bisa Kang Usep ini menggambarkan orang yang punya mindset positif itu kalau dia berkata-kata seperti apa suaranya, kemudian postur tubuhnya mencapai tujuan masa depan. Kalau postur tubuh kita sudah bangkit seperti ini ya, dada membusung, kemudian tarikan napas sudah teratur, cara bicara sudah sangat tertata dan segala macam, visualisasikan itu di masa depan, bawa ke masa kini dan maksudnya ini, bawa diri kita ke masa depan. Artinya dilatih itu. Nah, imajinasikan dan bayangkan Kang Usep ya. Sekarang Kang Usep mau posisi duduk atau berdiri. Silahkan saja bayangkan bahwa di hadapan Kang Usep itu ada sosok orang Usep lain di masa yang akan datang yang punya mindset positif dengan ciri-ciri. Mungkin mindset positif itu direfleksikan pada orang yang atau Usep masa depan yang punya rasa percaya diri yang ditunjukkan dari posturnya. Yang kedua ditunjukkan dari ekspresi mukanya. Ditunjukkan dari apa yang dia rasakan gitu.
yaitu nyaman dengan masa depan, karena masa depan kita ya sebagai orang yang beragama, atas doa-doa yang kita panjatkan, kita yakin masa depan akan positif. Bahkan walaupun tidak dikabulkan, itu akan dikabulkan dalam bentuk lain. Jadi masa depan itu punya mindset positif yang kita bisa visualisasikan. Nah, di hadapan kita hadirkan Usep baru itu. Nah, menggunakan teknik perceptual position, coba menggabungkan diri Kang Usep yang ada di masa kini dengan Kang Usep di masa depan, melangkah menyatu, mengimajinasikan bahwa orang yang ada di hadapan itu, Usep baru itu, kita masuki, satukan dengan raga kita maju tuh. Enak juga ya. Jadi Usep masa depan yang punya mindset positif dan percaya diri dengan pencapaian tujuan di masa yang akan datang itu gitu. Tarik napas, hembus napas itu untuk menarik ininya ya, untuk menyatukan pikiran perasaannya dari masa depan, mundur lagi di masa kini. Oh ya, enak juga ya gitu ya. Maju lagi gitu, itu latihannya. Nah, kalau saya selain ini contoh lah ya. Selain saya susah Kang membayangkan diri saya punya postur seperti itu, susah. Bisa pakai masa depan yang kita contohkan. Kalau misalnya saya ingin menyampaikan sesuatu dalam seminar, dalam percakapan akademik, misalnya untuk saya ya, saya visualisasikan tuh di masa depan ada orang yang kita cita-citakan, kita empati menjadi orang itu. Katakanlah siapa ya yang kalau untuk percakapan formal yang tertata, mungkin teman-teman ada yang tahu Profesor Sunaryo Kartadinata almarhum gitu ya. Nah, saya mengimajinasikan masuk tuh ke tubuhnya. Dalam bahasa Sunda itu meraga sukma. Gimana tuh bahasa Indonesianya tuh? Pokoknya menyatu, terus mengimajinasikan tiba-tiba tubuh menjadi semakin tegak, lurus karena postur beliau begitu. Kemudian percakapan menjadi malapah gedang. Coba bahasa Indonesia kan malapah gedang tuh apa? Jadi tertata gitu ya, dari A sampai Z-nya itu tidak ada yang terlewat. Kemudian ya masuk lagi ke diri kita sendiri, masuk lagi ke Pak Sunario, masuk. Nah, gitu bolak-balik sehingga ada istilah di dalam percakapan bahasa Inggris itu fake it until you make it. Jadi berpura-puralah sampai menjadi gitu. Nah, itu nanti bisa dilatihkan Kang Usep, Daeng Usep ya. Itu mungkin. Oke, Bapak, terima kasih idenya, Mas. Kita pengen itu saya dilihat visualisasikannya, ya. Nah, ini ada satu lagi Pak dari komen dari Sahla. Ya, Sahla. Assalamualaikum Bapak, mohon izin, waalaikumsalam. Dalam perubahan perilaku menggunakan NLP, seringkali ada resistensi internal yang menghambat transformasi. Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan aspek diri yang masih teringat pada pola lama tanpa menimbulkan konflik batin gitu. Iya. Berat sekali ya hidupnya. Maaf ya, teh salah. Ya, resistensi internal itu berarti kan ada yang mengikat terus secara pribadi ya. Teknik-teknik kadang-kadang tidak berlaku dan itu kalah dengan penjara diri sebetulnya ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sebetulnya siapa yang memenjara kan? Siapa yang resisten kan diri kita sendiri. Oleh karena itu ambillah keputusan yang tegas terhadap resistensi itu. Yang buat resistensi itu siapa? Nggak ada kan, diri kita sendiri. Jadi hentikanlah hambatan itu. Mungkin istilah ini juga kadang-kadang menjadi penjara bagi diri kita sendiri untuk memiliki konflik batin. Nah, karena terikat dengan konflik batin, ya kalau di timeline tadi ya ada masa lalu, masa kini, masa depan. Mungkin konflik batin berhubungan dengan masa lalu, sudah gunting saja. Pak, kok bisa semudah itu? Ya cobaan bisa. Iya. Nah, kadang-kadang kita suka repot sendiri lah. Misalnya ya, ini mohon maaf, ini contoh nih Kang Esri ya. Ada istilah inner child. Kebayang nggak? Inner child. Itu dihubungkan dengan pola asuh orang tua.
gitu kan. Ya kan orang tua mah pengetahuan tentang parentingnya terbatas, tidak selengkap kita. Jadi itu gara-gara kesalahan pengasuhan orang tua, itu mah cuman konsep. Masa kita mau menyalahkan orang tua gara-gara apa yang kita rasakan hari ini? Udah putus, kita maafkan orang tua atas pengetahuannya yang terbatas di masa lalu ya, untuk mendidik kita. Ya nggak apa-apa, putus aja. Udah langsung memaafkan, dan bahkan kita harus memaafkan diri sendiri. Mencari alasan untuk diri kita tidak menjadi maju gitu. Teh Sahla Tala, nah 22 kali itu mungkin tralala ya. Mohon maaf ya Teh Sahla, ini ada gara-gara sore ini bareng sama Kang SD ngabuburit. Ini ciri-ciri kita sudah lapar tuh begini. Mana ada lagi Kang Esri? Untuk Sahla yang menyampaikan tuh International Counseling Summit, ditunggulah nanti hadir di acara Teh Sahla. Kalau gini Pak, apakah memori itu bisa dihapus tidak? Memori masa lalu bisa dihapus tidak? Terkadang kalau kita ingin menghapus memori, tapi memori itu semakin muncul gitu Pak. Gimana itu pandangan LMB dalam menanggapi hal itu? Ya. Oke, ini masuk ke memori ya. Yeah. Ini wallahu alam ya, tetapi memang iya tuh biar kita sama-sama mencari jawaban. Memori itu kan ada dua ya, ada yang short term, ada yang long term. Kalau long term itu jangka panjang yang sudah sangat melekat sekali, sehingga aduh itu ya sami-sami Teh Sahla itu ada respon tuh. Nah, bagus Kang Esti, pertanyaan ini kembali ke memori. Kalau yang long term berarti dia masuk ke, mungkin kalau di dalam konsep hipnosis masuk ke bawah sadar, tersimpan penuh, dan sangat bermakna, dan makna yang diterima oleh pikiran kita itu terpatri dengan sangat jelas, begitu ya. Nah, bagaimana cara terbebas dari memori negatif? Tadi bisa menggunakan teknik-teknik tadi. Nah, teknik-teknik tadi seperti submodality, edit submodality, itu tidak menghilangkan memorinya, Kang Esri, tapi membuat framing, kerangka pikiran menjadi lebih positif dari memori yang kita terima dari kenyataan, kan itu mah udah kenyataan. Ya kadang-kadang orang datang ke klinik ada potensi akan begitu ya, Pak saya ingin melupakan mantan apa segala macam, ingin dikat, tidak bisa, tidak pernah bisa. Yang bisa itu menjadi membawa hal-hal frame positif apa yang terjadi di masa lalu, sehingga menimbulkan perasaan yang positif di masa sekarang. Salah satunya dengan memaafkan. Kan memaafkan itu mengubah frame negatif menjadi positif atas memori yang kita terima dalam realita. Tadi juga memori yang kita terima yang ngejebian itu ya. Jadi ada definisi operasional ngejebian ketika bibir bawah lebih ke depan daripada bibir atas. Saking susahnya menerjemahkan Gusti. Nah, itu bisa delesinya dilengkapi, distorsinya diluruskan, generalisasinya dipersempit begitu ya. Nah, jadi jadi positif kitanya. Oleh karena itu kita bisa memaafkan. Waduh, luar biasa ini ada Mas Dodi, Pak pejabat ini UAD. Ini pertanyaan luar biasa ini. Mas Eris, Kang Eris bisa saya ingin belajar dari Pak Dodi ya. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Mohon izin ini mau ngobrol kemana-mana. Pak, saya ingin melupakan tugas kuliah atau tesis, boleh gak Pak? Gitu Pak. Saya langsung jawab aja ya, gak boleh. Gak boleh, itu mah harus diambil tanggung jawab. Nah, saya sampaikan nama tengah Pak Dodi ini ya, hope. Nah, kan kita harus punya harapan. Harapan tuh posisinya di mana? Di masa depan. Dan masa depan itu ya kalau terkait dengan tanggung jawab masa kini, tugas kuliah harus beres, tesis harus beres, begitu. Oh ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi tidak boleh ya bagi mahasiswa yang berhadapan dengan Pak Dodi ada pertanyaan, boleh nggak melupakan tugas kuliah dan tesis? Tidak boleh.
harus selalu diingat biar hidup masa kini tidak tenang supaya masa depan bisa beres gitu ya. Ada aja ini Pak Dodi pertanyaannya ya. Tapi begini ya teman-teman ya, kadang-kadang masa depan itu kita visualisasikan terlalu sempurna sehingga ekspektasi kita menjadi lebih tinggi kan. Ingin tugas kuliahnya lebih bagus misalnya tapi tidak jadi dikerjakan, tesisnya ingin sempurna tetapi tidak selesai-selesai. Coba pegang kalimat ini ya, ini untuk para mahasiswa Pak Dodi. Done is better than perfect. Nah, beres lebih baik daripada sempurna. Because perfect never gets done. Karena sempurna tidak pernah beres. Itu penyakit psikologisnya namanya perfeksionisme dan itu sangat membahayakan. Jadi kalau Kang Esri nanti rencana 2 tahun ya, 2 tahun lagi kan menikah. Kalau percakapannya terbatas pada wah ini nanti nikahannya harus begini begitu terlalu perfeksionis nggak jadi-jadi. Iya. Yang penting mah tadi done is better than perfect because perfect never gets done. Karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Andra and the Backbone bagi yang memahami pada zaman Andra and the Backbone. Aduh, ini mohon maaf ya. Ini penonton kita cuma 6, 7, nggak apa-apa lah ya. Ini udah ngabuburit. Tapi kan ini nanti hasil rekamannya ada ya, Kang Esri ya? Ayo, alhamdulillah ada Pak hasil rekaman. Siap juga ada. Ya. Siap, betul ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Dari sekarang ini udah menunjukkan 5:30 juga. Sebentar lagi kita akan melakukan berbuka puasa dan juga Bapak juga tentunya buat siap-siap dulu ya Pak buat benar-benar berbuka. Iya dong. Oke Pak, satu lagi nih, ada tidak selain kata-kata barusan wejangan dari Bapak khususnya buat kami semua, ada lagi tidak Bapak selain yang beres lebih baik daripada sebelumnya? Oh ya. Terkait dengan NLP, empati kita tentang diri kita di masa lalu, masa depan, dan masa kini. Saya pikir ini ada pernah siapa yang menyampaikan ya, sesuatu yang kita miliki itu sebetulnya hanya ada di masa kini. Oleh karena itu jangan diberatkan oleh masa lalu, jangan juga diberatkan oleh masa depan, karena yang kita miliki adalah hari ini. Oleh karena itu, itulah kenapa hari ini disebut present ya. Present tense atau saat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati suasana Ramadan tahun ini karena kadang-kadang saya sendiri kalau udah mepet-mepet ke ujung suka takut atas ketidaksempurnaan menikmati Ramadan yang kurang hikmat gara-gara pekerjaan dan segala macam. Mudah-mudahan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala di masa kini untuk menikmati suasana Ramadan ya kita bisa menikmati dan bersyukur terutama atas apa yang kita peroleh di masa kini supaya masa depan kita lebih baik dan apa yang sudah dilakukan di masa lalu diampuni dosanya kalau itu ada kesalahan dan hal yang positif yang kita peroleh di masa lalu membuat kita termotivasi untuk selalu di masa kini melakukan yang terbaik. Saya kira itu Kang Esri, terima kasih sudah menemani. Oke, siap. Saya doakan semoga 2 tahun lagi betul-betul Edu Potensia menerima undangan nikahnya ya. Amin, Bapak. Amin. Dan juga terima kasih buat Bapak yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga buat kami menjadi manfaat dan buat Bapak menjadi amal jariah yang tidak terus-terus gitu. Ya, amin. Oke, terima kasih Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin juga untuk di live ya Pak. Ya, siap. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.